Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu tentang membahas desa mandiri. Sebelum itu kita mau perkenalkan diri dulu ya guys. Dan inilah nama anggota-anggota kita. Desa mandiri atau desa sembada adalah desa yang sudah mencapai tingkat kemandirian tinggi dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Desa ini memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa secara berkelanjut dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang memilikinya. Selanjutnya, desa mandiri juga mampu mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan usaha kreatif masyarakat. Selain itu, desa ini memiliki kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Ciri-ciri desa mandiri ada 4. Yang pertama, memiliki akses dan pelayanan dasar yang memadai seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Ketiga, pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Yang terakhir, 4, pengelolaan sumber daya lokal yang efektif dan mandiri. Dampak positif. 1. Kemandirian ekonomi desa, meningkatkan UMKM, pertanian, pariwisata, dan sumber daya lokal lain. 2. Infrastruktur berkembang, jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. 3. Pendidikan dan kesehatan lebih baik, akses layanan berkualitas meningkat. 4. Pemberdayaan masyarakat, yaitu aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan, yaitu meningkatkan partisipasi warga dan penurunan kemiskinan. Dampak negatif atau potensial. Pertama, ketergantungan awal. Belum sepenuhnya mandiri, masih membutuhkan fasilitas dari pemerintah. Yang kedua, kendali SDM dan sumber daya. Keterbatasan pelatihan, petadaan, atau keterbatasan geografis bisa menjadi hambatannya. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pembangunan atau infrastruktur yang cepat tanpa mitigasi dapat mengarah pada degradasi lingkungan, misalnya erosi, pengisian lahan. Yang keempat, risiko berlanjutan. Perlu dikoordinasi terus-menerus agar program ini tidak berhenti setelah dorongan awal. Jadi, kelompok kami mengambil studi kasus singkat dari Desa Hulu Lawang, Kabupaten Malang. Kami menemukan data publik bahwa Desa Hulu Lawang atau Kabupaten Malang ini disebut desa yang mandiri. Pertama itu cek status IDM dari Kemendes ataupun BPJS Malang untuk melihat kualifikasi Hulu Lawang. Kedua, jika termasuk desa mandiri bisa terlihat dari program ternyata terkait yang ada di infrastruktur desa, jalan, irigasi, listrik, program UKM lokal atau potensi agrowisata, kegiatan pendidikan, serta kesehatan di desa. Lalu langkah yang harus kita ambil untuk melanjutkan desa ini menjadi desa mandiri adalah gerakan yang ada di masyarakat ini berjalan dengan lancar, serta adanya dorongan dari pemerintah juga untuk membangun desa yang mandiri dan layak untuk ditingkat atau dilestarikan sebagai desa yang tanpa ada harus paksaan dari pemerintah untuk mandiri, atau kata lain mandiri dari desa-desa lainnya. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.